dalam rangka memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pola kerja yang produktif, adaptif, dan berkelanjutan. Perlu dilakukan langkah-langkah sistematis dalam pemanfaatan energi di tempat kerja. Sehubungan dengan hal tersebut, para pimpinan perusahaan swasta, badan usaha milik negara BUMN, dan badan usaha milik daerah BUMD dihimbau untuk 1. Menerapkan work from home WFH bagi pekerja atau buruh selama 1 hari kerja dalam 1 minggu sesuai kondisi perusahaan, dan jam kerja WFH diatur oleh perusahaan dengan ketentuan A. Upah atau gaji dan hak lainnya tetap dibayarkan sesuai ketentuan. B. Pelaksanaan WFH tidak mengurangi cuti tahunan. C. Bagi pekerja atau buruh yang melaksanakan WFH tetap menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas dan kewajibannya. D. Perusahaan tetap memastikan kinerja, produktivitas, serta kualitas layanan agar tetap terjaga. E. Pelaksanaan WFH dapat dikecualikan untuk sektor tertentu seperti sektor kesehatan, rumah sakit, klinik, tenaga medis, dan farmasi, sektor energi, bahan bakar minyak, gas, dan listrik, sektor infrastruktur dan sektor pelayanan masyarakat, jalan tol, air bersih, dan pengangkutan sampah, sektor retail atau perdagangan, bahan pokok, pelayanan perdagangan langsung, pasar, dan tempat pembelanjaan, sektor industri dan produksi, pabrik-pabrik dan industri yang memerlukan kehadiran fisik untuk operasional mesin dan produksi, sektor jasa, perhotelan, pariwisata, keamanan, dan hospitality, sektor makanan dan minuman, restoran, kafe, dan usaha kuliner, sektor transportasi dan logistik, angkutan penumpang, angkutan barang, pergudangan, dan jasa pengiriman, sektor keuangan, perbankan, lembaga keuangan non-bank, asuransi, pasar modal, dan bursa efek, dan yang terakhir, teknis pelaksanaan WFH diatur oleh masing-masing perusahaan. Kedua, himbauan kami melaksanakan program optimasi pemanfaatan energi di tempat kerja, antara lain A. Pemanfaatan teknologi dan peralatan kerja yang lebih hemat energi. B. Penguatan budaya penggunaan listrik, bahan bakar minyak, dan energi lainnya secara bijak. Dan C. Pengendalian dan pemantauan konsumsi listrik, bahan bakar minyak, dan energi lainnya melalui kebijakan operasional yang terukur. 3. Himbauan kami melibatkan pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja atau serikat buruh dalam A. Merancang dan melaksanakan program optimasi pemanfaatan energi. B. Membangun kesadaran bersama penggunaan energi secara bijak. Dan C. Mendorong inovasi bersama untuk menciptakan cara kerja produktif dan lebih adaptif dalam penggunaan energi. Demikian surat edaran ini untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan perwakilan LKS Tripartit Nasional dari unsur Serikat Pekerja, Serikat Buruh untuk menyampaikan sepatah dua kata. Silakan Pak Carlos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, juga Pak Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia,
beserta jajarannya, izinkan saya untuk memberikan kutipan dari surat edaran yang baru saja terbit. Perkenalkan, saya Carlos Raja Guguk sebagai anggota LKS Tripartit Nasional unsur Serikat Pekerja Serikat Buruh. Adapun poin-poin yang mau saya sampaikan adalah yang pertama, mewakili Serikat Pekerja Serikat Buruh yang ada di LKS Tripartit Nasional, kami mengucapkan terima kasih yang banyak kepada pemerintah dalam hal ini, terutama Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang merespon dengan cepat dinamika global yang sedang terjadi belakangan ini melalui transformasi budaya kerja. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih atas terbitnya Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2026 ini tentang work from home dan program optimasi pemanfaatan energi di tempat kerja, yang mana surat edaran ini akan menjadi pedoman bagi pekerja buruh dalam bekerja dan mendukung proses produksi di perusahaan. Yang ketiga, kami berharap kebijakan penerapan work from home ini di setiap perusahaan tidak mengurangi hak-hak pekerja buruh. Sekali lagi ya, tidak mengurangi hak-hak pekerja buruh di tempat kerjanya. Kemudian selain itu, kami berharap agar momentum transformasi budaya kerja nasional dapat memperkuat kolaborasi antara serikat pekerja serikat buruh dengan pengusaha dan juga dengan global. Keempat, mari kita berdoa agar dan optimis serta berikhtiar agar dinamika global tidak berdampak buruk bagi bangsa dan negara Indonesia. Dan yang terakhir adalah, dengan demikian ada surat edaran ini, kekhawatiran saya, kekhawatiran kami serikat buruh bahwa ketika work from home terjadi, maka ada indikasi misalnya ada pengurangan hak-hak, no way, no work, no pay. Dengan demikian terbantahkan dengan surat edaran ini. Artinya ketika si pekerja, si buruh work from home, maka semua hak-haknya tetap dijamin melalui surat edaran ini. Dan yang terakhir adalah saya sebagai perwakilan LKS Tripartit Nasional dari unsur pekerja meminta, karena kami mengkhawatirkan adanya misalnya nanti suatu saat akan ada pelanggaran-pelanggaran di sini, kami meminta pengawas ketenagakerjaan dalam hal ini untuk segera sigap agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama dengan pelanggaran norma. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Carlos. Selanjutnya saya minta perwakilan anggota LKS Tripartit Nasional dari unsur organisasi pengusaha kepada Ibu Mira Sonia, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih Pak Prof, Pak Menteri yang saya hormati, Pak Prof, Pak Menteri, kemudian juga Pak Wamen, Pak Sekjen dan juga Bu Dirjen, serta rekan saya dari unsur pekerja Bang Carlos. Perkenalkan Bapak Ibu wartawan semua, nama saya adalah Mira Sonia, saya adalah perwakilan dari Tripartit Nasional unsur pengusaha. Baik, pertama saya ingin menyampaikan bahwa atas keluarnya SE ini kami sangat berterima kasih dari unsur pengusaha, karena ini adalah respon cepat dan memberikan kepastian hukum apa yang harus dikerjakan oleh pengusaha dan pekerja selanjutnya untuk melakukan transformasi budaya kerja secara nasional. Lalu kemudian sepakat seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Carlos bahwa Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 ini sebenarnya akan menjadi pedoman bagi seluruh pelaku bisnis untuk mendorong transformasi budaya nasional dan terus mengupayakan produktivitas dan kelangsungan usaha. Ketiga, kami juga melihat bahwa SE ini juga mengedepankan kolaborasi, bahwa harus ada diskusi dengan pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja atau serikat buruh dalam melaksanakan surat edaran ini. Karena itu kolaborasi akan kami lakukan dalam mempromosikan budaya penggunaan energi secara bijak di tempat kerja.
Terakhir, kami berharap bahwa kondisi global ini segera membaik, karena kami berharap bahwa Indonesia dapat tepat tumbuh dan kemudian industri juga membaik dan akhirnya pekerja juga dapat mendapatkan penghidupan yang layak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.